Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai limit fungsi trigonometri, lebih tepatnya tentang nilai limit fungsi trigonometri. Pastikan teman-teman sudah paham bagian ini, karena ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, termasuk teman-teman juga harus sudah hafal rumus-rumus ini, atau minimal punya catatan rumus-rumus ini. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Karena di video sebelumnya kita sudah bahas 3 soal ya. Limit X mendekati V per 4, 1 dikurang 2 sin X dikali cos X per sin X dikurang cos X. Baik, untuk jawab soal ini, teman-teman silahkan ganti angka 1 ini menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ya, rumus identitas trigonometri. Yang lainnya sama, dikurang 2 sin X cos X, sama ya. Bawahnya juga sama, sin X dikurang cos X. Nah, selanjutnya, teman-teman ingat bentuk aljabar ini. A dikurang B kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB. Nah, maka bentuk ini, ya, sin sebagai A, cos sebagai B, berarti ini 2AB, kan gitu ya. Maka bentuknya akan sama dengan bentuk yang ini. Ya. Sehingga sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikurang 2 sin X dikali cos X bisa kita ubah menjadi sin X dikurang cos X kuadrat. Ya, jadi A dikurangi B kuadrat gitu. Kemudian sin X dikurang cos X kuadrat itu bisa kita ubah menjadi sin X dikurang cos X dikali sin X dikurang cos X per sin X dikurang cos X. Ini bisa kita bagi ya. Terserah ini mau dibagi dengan yang ini, mau dibagi dengan yang ini, sama aja sebetulnya. Nah, sehingga menjadi limit X mendekati pi per 4, sin X dikurang cos X. Kita substitusikan. Jadi sin pi per 4 dikurang cos pi per 4. Sin pi per 4 itu adalah 1 per 2 akar 2, cos pi per 4 juga 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2 berarti 0. Seperti biasa, saya bahasnya dengan dua cara ya. Satu, dengan cara penyederhanaan. Yang satu lagi, kita gunakan aturan L'Hopital. Jadi silakan teman-teman tentukan sendiri, nanti lebih mudah menggunakan cara yang mana. Dan untuk menjawab dengan soal L'Hopital berarti teman-teman harus bisa membuat turunan dari fungsi trigonometri. Jadi kita turunkan. Nah, ini turunan dari 1 kan 0. Kemudian ini negatif 2 sin X dikali cos X. Sin X dikali cos X berarti ada dua fungsi. Nah, teman-teman ingat, nanti di dalam turunan nih, Y sama dengan Fx dikali Gx, kalau diturunkan, itu Y aksen sama dengan F aksen X dikali Gx, ditambah Fx dikali G aksen X. Nah, perhatikan tuh. Fx, Gx. Ini juga sebetulnya Fx, Gx kan? Cuma dikasih aksen. Ini juga Fx, Gx dikasih aksen. Pokoknya kalau untuk ngapal, silakan teman-teman cari cara sendiri yang menurut teman-teman mudah dalam mengingat rumus-rumus ya. Baik, sehingga ini negatif 2 sin X cos X, berarti kita turunkan dulu sin X ya. Gitu, kita turunkan sin X, turunan dari sin X itu apa? Cos X, berarti jadi negatif 2 cos X dikali cos X, ya kan? Ditambah, nah, rumusnya kan ditambah. Kita, ini kan Fx nih, berarti sin X-nya tetap sin X, cos X-nya kita turunkan. Turunan dari cos X itu adalah negatif sin X, makanya di sini jadi negatif. Itu dari situ. Ini sin X dari sini ya, yang ini. Kemudian cos X-nya diturunkan jadi negatif sin. Kalau kita kalikan dengan tadi, positifnya kan jadi negatif. Jadi bisa kita tulis menjadi seperti ini. Negatif 2 dikali cos X dikali cos X dikurang sin X dikali sin X. Kemudian turunan dari sin adalah cos, kemudian turunan dari cos itu adalah negatif sin. Di sini kan udah ada negatif, maka di sini jadi positif. Ya. Ini salah, berarti ini harusnya sin X, maaf ya. Nah, ganti oleh teman-teman, itu harusnya sin X. Jadi cos X ditambah sin X. Sorry nih. Kemudian kita substitusikan berarti ya, negatif 2 dikali cos pi per 4 dikali cos pi per 4 dikurang sin pi per 4 dikali sin pi per 4 per cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Kemudian kita masukkan nilainya. Jadi negatif 2 kali 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 2.
per 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2. Nah, ini bisa dikurang ya, ini jadi 0 ya. Sehingga jadi negatif 2 dikali 0. Kemudian yang bawah jadi akar 2 perhitungannya. Sehingga negatif 2 kali 0 kan 0 ya. 0 per akar 2 berarti 0. Sama ya? Gitu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Limit X mendekati V per 8, sin kuadrat 2X dikurang cos kuadrat 2X per sin 2X dikurang cos 2X sama dengan. Nah, ini teman-teman perhatikan bentuk aljabar ya. A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kan sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Ini berlaku bolak-balik ya, bisa jadi kita ubah dalam bentuk ini ke sini, bisa dalam bentuk ini ke sini. Disesuaikan dengan soal. Kira-kira kita harus mengubah dalam bentuk apa. Nah, sin kuadrat 2X dikurang cos kuadrat 2X berarti bisa kita ubah menjadi sin 2X ditambah cos 2X dikali sin 2X dikurang cos 2X. Yang bawah tinggal tulis lagi. Sehingga ini bisa kita bagi. Gitu ya. Kemudian, limit X mendekati V per 8 sin 2X ditambah cos 2X. Ini kita substitusikan ya. Sehingga menjadi sin 2 kali V per 8 ditambah cos 2 kali V per 8. Kalau kita kali maka jadi sin V per 4 ditambah cos V per 4. Kemudian kita masukkan nilainya. Sin V per 4 itu adalah setengah akar 2. Cos V per 4 juga setengah akar 2. Dijumlahkan berarti jadi akar 2. Gitu ya. Nah, kita coba dengan menghitung dengan aturan L'Hopital. Berarti kita turunkan. Nah, Y sama dengan Fx pangkat N, kalau kita turunkan, berarti jadi Y aksen sama dengan N dikali Fx pangkatnya dikurang 1 ya, dikalikan dengan F aksen X, turunan dari Fx ini ya. Nah, sin kuadrat 2X, kalau kita turunkan, berarti 2-nya kita kalikan ke depan, ya kan, sebagai N kan 2-nya. Berarti 2 kali sin 2X, karena pangkat 2-nya dikurang 1, berarti jadi pangkat 1 ini ya. Kemudian dikali turunan dari sin 2X. Turunan dari sin 2X itu adalah 2 cos 2X. Itu. Dikurang cos kuadrat X. Cos kuadrat X juga kita turunkan. Berarti 2-nya kita kalikan ke depan ya. Nah, dikurang dalam kurung 2 kali cos 2X. Karena 2 ini dikurang 1. Kemudian dikali turunan dari cos itu negatif sin. Berarti negatif 2 sin 2X. Itu. Kemudian sin 2X berarti 2 cos 2X turunannya, kemudian cos 2X negatif 2. Nah, karena ini ada negatifnya, maka di sini jadi positif. 2 sin 2X. Kemudian, kita substitusikan. Jadi 2 sin 2V per 8 dikali 2 cos 2V per 8 dan seterusnya. Pasti teman-teman udah bisa ya. Kemudian ini V per 8-nya kita kalikan dengan 2, sehingga menjadi 2 sin V per 4 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan nilainya, ya. Sehingga menjadi 2 kali 1 per 2 akar 2 dikali, dan seterusnya. Kalau kita hitung berarti ini 1 akar 2 kali akar 2 berarti 2 ya. Perhitungan yang ini nih. Kalau kita hitung, itu hasilnya 2. Yang ini. Oke. Mana? Nah. Kemudian dikurangkan, nih dikurang, ini kita hitung, 2 kali 1 per 2 akar 2 dikali negatif 2 kali 1 per 2 akar 2, itu hasilnya negatif 2. Ya. Kemudian ini 2 kali 1 per 2 akar 2, berarti kan akar 2 ya. Akar 2 tambah akar 2 berarti 2 akar 2. Gitu. Ini berarti ditambah ya. Sehingga menjadi 4 per 2 akar 2. Kemudian ini bisa diperkecil menjadi 2 per akar 2. Kemudian rasionalkan penyebutnya. Kali akar 2 per akar 2. Sehingga hasilnya akar 2. Sama yang tadi ya. Baik, kita lanjut ke contoh 6. Limit X mendekati V per 2. 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Nah, untuk jawab soal ini, teman-teman perhatikan yang cos kuadrat X. Cos kuadrat X kita ganti menjadi 1 dikurang sin kuadrat X. Dari mana? Dari rumus identitas trigonometri. Ya. Nah, 1 ini bisa aja kita tuliskan sebagai 1 kuadrat. Betul nggak? 1 kuadrat itu kan 1. Nah, sehingga ini jadi bentuk kuadrat. Teman-teman ingat lagi, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama aja dengan A tambah B dikali A dikurangi B. Sehingga yang penyebutnya ini yang bawah
bisa kita ubah menjadi 1 ditambah sin X dikali 1 dikurang sin X. Paham ya? Ini yang sama kita bagi. Ini berarti jadi 1 ya. Sehingga jadi limit X mendekati Pi per 2, 1 per 1 ditambah sin X. Substitusikan X-nya. Berarti jadi 1 per 1 ditambah sin Pi per 2. Sin Pi per 2 itu adalah 1. Jadi 1 per 1 tambah 1. Sehingga hasilnya 1 per 2. Bisa ya? Nah, sekarang kita coba menggunakan aturan L'Hopital. Berarti kita harus bisa menurunkan turunan dari 1 itu 0, kemudian turunan dari sin itu adalah cos. Karena ini ada negatifnya berarti jadi negatif cos. Ini yang tadi ya, teman-teman ingat. Yang pangkat nih, untuk menurunkan yang pangkat cos kuadrat X berarti pakai rumus ini. Tadi kan udah sempat dibahas. Oke, jadi yang atas negatif cos X, kemudian yang ini berarti 2 cos X dikali turunan dari cos itu adalah negatif sin. Oke. Jadi turunannya 2 cos X dikali negatif sin X. Kemudian kita substitusikan negatif cos pi per 2 per 2 cos pi per 2 dikali negatif sin pi per 2. Kalau kita masukkan nilainya, cos pi per 2 itu kan 0. Ini juga 0 dikali sin pi per 2 1, 0. Sehingga ini kalau kita hitung 0 per 0 setelah disubstitusi, berarti masih bentuk tak tentu. Nah, kalau teman-teman menggunakan aturan L'Hopital setelah diturunkan tetapi hasilnya masih tak tentu, maka turunkan lagi. Jadi bentuk ini nih kita turunkan lagi. Nah, ini kan cos pi per 2. Yang ini nih, cos pi per 2 dikali sin pi per 2. Berarti perkalian. Jadi teman-teman ingat lagi, saya simpan di sini nih. Kalau perkalian kan tadi gini, cara menurunkannya ya. F aksen X dikali GX ditambah Fx dikali G aksen X. Oke, yang atas dulu. Turunan dari cos apa? Turunan dari cos adalah negatif sin. Di sini udah ada negatif, turunan dari cos negatif sehingga jadi positif di sininya ya. Tinggal sin V per 2. Paham? Kemudian yang bawah, untuk mempermudah nih, ini negatifnya kita kalikan dengan negatif 2 aja. Jadi udah 2 kali negatif ya. Jadi negatif 2. Nah, sekarang teman-teman tinggal turunkan cos pi per 2 dengan sin V per 2. Pakai rumus ini. Oke? F aksen X berarti turunan dari cos. Turunan dari cos adalah ini, negatif sin V per 2. Kemudian GX berarti ini, sin V per 2. Negatifnya udah di ini ya, udah dikalikan dengan 2, ingat. Jadi negatif sin V per 2 dikali sin V per 2. Ditambah, ya kan? Ditambah, kemudian ini tulis Fx berarti tulis yang cos V per 2 dikali turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos V per 2. Kemudian kita masukkan nilainya berarti jadi 1 per sin pi per 2 kan 1 ya. Kemudian ini negatif 2 dikali sin pi per 2 itu 1. Karena ini negatif berarti jadi negatif 1 dikali sin pi per 2 itu 1. Berarti kali 1. Cos pi per 2 itu 0. Cos pi per 2 itu 0. Sehingga jadi seperti ini. Tinggal hitung. Negatif 2 kali negatif 1 kan 2 ya. Kali 1 2. Sehingga hasilnya 1 per 2. Sama. Begitu. Bisa ya? Nah, sampai sini dulu aja. Silahkan cek video berikutnya untuk contoh soal selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.